Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Tresna dengan nomor NPM akhir 1431. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaannya, bagaimana konsumen memproses dan mengevaluasi harga? Jadi untuk jawabannya, konsumen sering secara aktif memproses informasi harga, menginterpretasikan harga dari segi pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman membeli sebelumnya, dengan mempertimbangkan 3 topik kunci, yaitu harga rujukan, kesimpulan harga mutu, dan tujuan harga. Yang pertama ada harga rujukan, yaitu didorong dengan menetapkan harga tinggi yang disarankan pabrik atau dengan menunjukkan bahwa produk itu diberi harga yang jauh lebih tinggi pada awalnya atau dengan menunjukkan pada harga tinggi pesaing. Yang kedua, ada kesimpulan harga mutu. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu. Penetapan harga berdasarkan citra terutama efektif pada produk-produk yang peka terhadap ego seperti parfum dan mobil mahal. Ketika informasi alternatif tentang mutu yang benar tersedia, maka harga menjadi indikator mutu yang kurang signifikan. Kemudian yang terakhir, ada petunjuk harga. Persepsi konsumen tentang harga juga dipengaruhi oleh strategi penetapan harga alternatif. Banyak penjual yakin bahwa harga akan berakhir dalam satu angka yang ganjil. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Arinda Wulan Kirani dengan NPM 1501. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya perusahaan menetapkan harga produk atau jasa? Jawabannya dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah memilih tujuan penetapan harga. Karena makin jelas tujuan suatu perusahaan, maka semakin mudah menetapkan harga. Perusahaan dapat mengharapkan salah satu dari 5 tujuan utama melalui penetapan harga, yaitu kelangsungan hidup, laba maksimum sekarang, pangsa pasar maksimum, menguasai pasar secara maksimum, atau kepemimpinan mutu produk. Dari kelangsungan hidup, perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya jika terjadi kelebihan kapasitas, persaingan yang sengit, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Kelangsungan hidup ini adalah tujuan jangka pendek. Selanjutnya yaitu laba maksimum sekarang. Perusahaan tersebut memperkirakan permintaan dan biaya yang terkait dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba sekarang, arus kas, atau tingkat pengembalian investasi yang maksimum. Selanjutnya, pangsa pasar maksimum. Perusahaan menetapkan harga yang paling rendah dengan berasumsi bahwa pasar tersebut peka terhadap harga. Selanjutnya, menguasai pasar secara maksimum. Perusahaan-perusahaan yang memperkenalkan teknologi baru lebih menyukai penetapan harga yang tinggi untuk menguasai pasar. Selanjutnya, kepemimpinan mutu produk. Banyak merek berusaha keras untuk menjadi barang mewah yang dapat dihasilkan. Produk atau jasa yang bercirikan tingkatan yang tinggi soal mutu, selera, dan status yang dapat dirasakan dengan harga yang cukup tinggi yang tidak di luar jangkauan konsumen. Yang kedua adalah menentukan permintaan. Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dalam kasus biasa, permintaan dan harga berbanding terbalik. Makin tinggi harganya, maka semakin rendah permintaannya. Dalam kasus barang mewah, kadang-kadang harga naik dan malah penjualan akan makin banyak, bukan makin sedikit. Selanjutnya yang ketiga adalah memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Dilihat dari jenis biaya dan tingkat produksi, biaya-biaya perusahaan mempunyai 2 bentuk, tetap dan variabel. Biaya tetap atau fixed cost yang juga disebut overhead adalah biaya-biaya yang tidak akan berbeda karena pengaruh produksi atau penjualan. Selanjutnya, produksi yang terakumulasi. Semakin berpengalaman dalam memproduksi, metodenya akan membaik. Karyawan mempelajari cara kerja pintas, arus bahan makin mulus, biaya pembelian turun. Namun, penetapan harga berdasarkan kurva pengalaman mempunyai resiko besar. Penetapan harga yang agresif dapat memberi citra murahan kepada produk tersebut. Akunting biaya berdasarkan aktivitas. Biaya-biaya produsen akan berbeda-beda untuk masing-masing jaringan, dan labanya juga akan berbeda. Untuk memperkirakan profitabilitas, sesungguhnya dalam bertransaksi dengan berbagai pengecer yang berbeda. Yang terakhir adalah penetapan biaya sasaran. Biaya berubah sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. Pengurangan margin laba yang diinginkan dari harga menghasilkan biaya sasaran yang harus dicapai.
Yang keempat adalah menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing. Dalam rentang kemungkinan-kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya-biaya perusahaan, perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Dan yang kelima adalah memilih metode penetapan harga dengan adanya 3C, yaitu yang pertama, jadwal permintaan pelanggan atau Customer Demand Schedule. Yang kedua, fungsi biaya atau cost function. Yang ketiga, harga pesaing, competitor price, yaitu perusahaan kini siap memilih harga. Perusahaan-perusahaan memilih metode penetapan harga yang menyertakan satu atau lebih di antara ketiga pertimbangan tersebut. Hal yang terakhir yang harus diperhatikan adalah memilih harga akhir. Metode-metode penetapan harga mempersempit ruang gerak yang harus digunakan perusahaan untuk memilih harga akhirnya. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Ayu Indira Maheswari Nikara, NPM 2020321211504. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan menyesuaikan harga dengan keadaan dan kesempatan yang ada? Jadi jawabannya, perusahaan-perusahaan umumnya tidak menetapkan hanya satu harga, melainkan struktur penetapan harga yang mencerminkan perbedaan dalam permintaan dan biaya geografis, tuntutan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, jaminan, kontrak perbaikan, dan faktor-faktor lainnya. Sebagai akibat dari pemberian diskon, potongan harga, dan dukungan promosi, suatu perusahaan jarang merealisasikan laba yang sama dari setiap unit yang dijualnya. Adapun beberapa strategi penyesuaian harga, yang pertama ada penetapan harga berdasarkan atas geografis, di mana penetapan harga geografis melibatkan perusahaan tersebut memutuskan bagaimana cara menetapkan harga produknya untuk pelanggan yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Adapun beberapa bentuk pertukaran, yang pertama ada barter, di mana pembeli dan penjual secara langsung bertukar barang tanpa uang dan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Yang kedua ada kesempatan kompensasi, di mana penjual menerima sekian persen pembayaran dalam bentuk tunai dan sisanya dalam bentuk produk atau barang. Yang ketiga ada persetujuan pembelian kembali, di mana penjual menjual sebuah produk, peralatan, dan teknologi kepada negara lain dan setuju menerima produk yang dihasilkan dengan peralatan yang dipasok tersebut. Yang keempat ada imbal beli, di mana penjual menerima pembayaran penuh dalam bentuk tunai tetapi setuju untuk membelanjakan sejumlah uang di dalam negara tersebut selama periode yang telah ditentukan. Yang kedua ada diskon dan potongan harga. Sebagian besar perusahaan akan menyesuaikan daftar harganya dan memberikan diskon atau potongan harga atau discount and allowances untuk pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim-musim ramai. Manajemen penjualan perlu memantau proporsi pelanggan yang menerima diskon, diskon rata-rata, dan wiraniaga khusus yang terlalu mengandalkan pendiskonan. Manajemen tingkat tinggi harus melaksanakan analisis harga neto yang menghasilkan diskon tetapi oleh banyak biaya lain. Yang ketiga ada penetapan harga promosi. Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik penetapan harga untuk menstimulasi atau mendorong penjualan. Yang pertama ada penetapan harga pemimpin kerugian atau loss leader pricing. Pasar swalayan dan departemen store sering menurunkan harga untuk merek-merek yang sangat terkenal untuk merangsang lalu lintas penjualan selanjutnya. Hal ini akan berhasil jika pendapatan dan penjualan selanjutnya dapat menutupi atau mengkompensasi margin yang lebih rendah dari barang-barang terkenal yang didiskon tadi. Yang kedua ada penetapan harga acara khusus atau special event pricing, di mana penjual akan menetapkan harga khusus pada musim-musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Contohnya itu ada setiap bulan Agustus akan diberikan back to school sales, umumnya bagi penjual yang menjual peralatan sekolah. Yang ketiga ada penetapan harga bagi customer khusus atau special customer pricing, di mana penjual biasanya menawarkan special price secara eksklusif untuk konsumen tertentu. Yang keempat ada rabat tunai atau cash rebate, di mana perusahaan-perusahaan mobil contohnya dan perusahaan-perusahaan barang konsumen lainnya menawarkan rabat tunai untuk mendorong pembelian produk-produk produsen dalam suatu kurun waktu yang telah ditentukan. Rabat dapat membantu menghabiskan persediaan tanpa memotong harga biasa yang telah ditetapkan. Yang kelima ada pembiayaan berbunga rendah atau low interest financing,
di mana alih-alih menurunkan harganya, perusahaan tersebut dapat menawarkan pembiayaan bunga rendah kepada pelanggannya. Contohnya itu produsen mobil telah mengumumkan pembiayaan tanpa bunga guna menarik pelanggan. Yang keenam, ada masa pembayaran yang lebih lama atau longer payment terms, di mana penjual, khususnya bank hipotek dan perusahaan mobil, memperpanjang pinjaman untuk periode yang lebih lama dan dengan demikian menurunkan cicilan bulanan. Konsumen sering tidak begitu mencemaskan biaya, yaitu suku bunga, pinjaman, dan lebih mencemaskan apakah mereka mampu membayar cicilannya per bulannya. Yang ketujuh, ada garansi dan kontrak jasa atau warranty and service contract, di mana perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan menambahkan garansi dan kontak perbaikan gratis atau berbiaya rendah. Yang kedelapan, ada diskon psikologis atau psychological discounting, di mana strategi ini melibatkan penetapan harga yang cukup tinggi dan kemudian menawarkan produk tersebut dengan penghematan yang lumayan besar. Yang keempat, ada penetapan harga yang berbeda-beda atau differentiated pricing, di mana perusahaan umumnya mengubah harga mereka untuk mengakomodir perbedaan pada konsumen, produk, lokasi, dan sebagainya, dan ini disebut dengan price discrimination atau diskriminasi harga. Pada diskriminasi harga level 1, penjual mengenakan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda tergantung pada frekuensi pembelian mereka. Lalu pada diskriminasi harga tingkat 2, penjual mengenakan harga lebih murah kepada pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Kemudian pada diskriminasi harga tingkat 3, di mana seller mengenakan biaya yang berbeda-beda kepada segmen atau kelas pembeli yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama ada customer segment pricing, di mana penetapan harga berdasarkan atas segmen konsumen, yaitu segmen konsumen yang berbeda, mereka membayar harga yang berbeda juga untuk produk dan layanan yang sama. Contohnya itu museum, di mana sering men-charge harga tiket masuk lebih murah untuk segmen pasar seperti murid, mahasiswa, ataupun lansia. Yang kedua ada product from pricing, di mana penetapan harga berdasarkan bentuk produk. Versi yang berbeda dari produk dapat dikenakan harga yang berbeda dan tidak secara proporsional mengikuti biayanya. Yang ketiga ada image pricing, di mana penetapan harga berdasarkan image. Beberapa perusahaan menetapkan harga untuk produk yang sama namun dengan harga yang berbeda karena perbedaan image ataupun citranya. Yang keempat ada channel pricing, di mana penetapan harga berdasarkan atas saluran distribusi. Contohnya itu Coca-Cola, di mana dibanderol dengan harga yang berbeda tergantung pada di mana Coca-Cola tersebut dijual. Contohnya apakah bisa di restoran-restoran ataupun di restoran fast food ataupun di vending machine. Yang kelima ada location pricing, di mana penetapan harga berdasarkan lokasi. Produk yang sama dapat dibanderol harga yang berbeda apabila lokasi yang berbeda, walaupun biaya untuk menawarkan produk tersebut atau memproduksi produk tersebut di lokasi yang berbeda-beda itu sama. Yang keenam ada time pricing, di mana penetapan harga berdasarkan waktu. Harga dapat divariasikan menyesuaikan dengan season, hari, ataupun jam. Perkenalkan, nama saya Komang Novita Dewi, NPM 2020-3212-1565. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, kapan perusahaan harus melakukan perubahan harga? Jawabannya, perusahaan harus melakukan perubahan harga dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, memulai penurunan harga. Beberapa keadaan mungkin menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Salah satunya adalah kapasitas pabrik yang berlebih. Perusahaan tersebut mungkin hanya akan mengenalkan penetapan harga agresif. Tetapi dengan memulai penurunan harga, perusahaan tersebut mungkin akan memicu perang harga. Perusahaan-perusahaan kadang-kadang memulai penurunan harga dalam rangka gerakan dominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Strategi penurunan harga mengandung kemungkinan jebakan. Yang pertama, jebakan mutu rendah. Konsumen akan menganggap bahwa mutu tersebut rendah. Yang kedua, jebakan pangsa pasar rapuh. Harga rendah merebut pangsa pasar, tetapi bukan kesetiaan pasar. Pelanggan yang sama akan beralih ke setiap perusahaan yang memberikan harga yang lebih rendah yang datang kemudian. Yang ketiga, jebakan dompet tipis. Pesaing dengan harga yang lebih tinggi mungkin akan menurunkan harganya dan mungkin memiliki daya tahan yang lebih lama karena memiliki cadangan tunai yang lebih banyak. Selanjutnya, yang kedua, memulai kenaikan harga. Keberhasilan menaikkan harga dapat meningkatkan laba yang cukup besar. Keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah inflasi biaya. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah permintaan yang berlebih. Harga dapat dinaikkan dengan cara-cara berikut.
Masing-masing memiliki dampak yang berbeda terhadap pembeli. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Mangayotini, NPM 1401. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari soal nomor 4, yaitu ada penundaan pengumuman harga. Perusahaan tersebut tidak menetapkan harga akhir hingga produk itu selesai atau dikirimkan. Yang kedua itu ada klausula eskalator. Perusahaan tersebut mengharuskan pelanggan membayar harga hari ini dan semua atau sebagian kenaikan inflasi yang terjadi sebelum pengiriman. Setelah itu ada pemisahan bagian. Perusahaan tersebut mempertahankan harganya tetapi melepas atau menetapkan harga tersendiri untuk satu atau beberapa elemen yang tadinya merupakan bagian dari tawaran sebelumnya, seperti pengiriman dan pemasaran gratis. Perusahaan mobil kadang-kadang menambah rem anti-lock dan kantong udara samping penumpang sebagai pelengkap tambahan pada kendaraan mereka. Setelah itu ada pengurangan diskon. Perusahaan tersebut memerintahkan tenaga penjualannya untuk tidak lagi menawarkan diskon tunai dan diskon kuantitas seperti biasanya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, bagaimana perusahaan merespon perubahan harga kompetitor. Reaksi terhadap perubahan harga. Setiap perubahan harga dapat memancing tanggapan dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan bahkan pemerintah. Pesaing kemungkinan besar akan bereaksi jika jumlah perusahaan hanya sedikit, produknya homogen, dan pembelinya memiliki pengetahuan yang sangat lengkap. Reaksi pesaing dapat merupakan masalah khusus apabila memiliki proposisi nilai yang kuat. Contoh produk sesuai dengan pernyataan di atas sebagai berikut. Contoh kasus mengevaluasi harga produk. Konsumen ingin membeli produk susu, tetapi sebelum membeli konsumen tersebut mengevaluasi dan membandingkan antara kedua produk tersebut, seperti susu Ultramilk dan produk susu Indomilk dengan berat yang sama dan kualitas yang sama tetapi harga yang berbeda, sehingga konsumen memilih harga yang lebih rendah. Lanjutkan pertanyaan nomor 5, yaitu dengan contoh kasus penetapan harga dengan melihat keadaan sekitar. Dalam kondisi saat ini, di Indonesia yang sedang membawa banyak virus corona, banyak produsen atau penjual produk masker mengubah harga masker dengan signifikan meningkat. Karena para produsen atau penjual melihat keadaan ini menjadi sebagai peluang untuk mencari laba setinggi-tingginya dengan modal serendah mungkin. Perusahaan mengubah harga produk, dan perusahaan produk HP Apple mengubah harganya demi menarik perhatian dan minat konsumen. Dengan mengubah harga produk produsen HP, Apple juga meningkat kualitas yang akan diberikan kepada konsumen, sehingga produsen Apple tidak ketinggalan zaman dalam teknologi dan bisa bersaing dengan para produsen. Sehingga saat ini banyak konsumen yang tertarik dengan HP Apple dengan kualitas yang setara dengan para produsen lain, tetapi harganya lebih murah dibanding dengan produsen lain, sehingga merek atau brand Apple tidak tergeser oleh para pesaing yang baru datang.